Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda'i wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratul ayunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Jakarta Islamic Center, bapak-bapak, saudara-saudara, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada kekasih Allah yang mulia, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah telah mengikuti program kurikulum Ramadan sampai pada hari ini memasuki hari ke-7. Mudah-mudahan kurikulum Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan keafdalan ibadah kita, dan mudah-mudahan seluruh daripada amaliyah ibadah kita yang kita telah lakukan sepanjang Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu Saudara, kita pada saat ini sedang mengikuti training pendidikan yang berskala internasional, yaitu training pendidikan untuk menerapkan ilmu-ilmu Allah yang telah dituangkan di dalam Al-Quran. Di antara training yang sedang kita lakukan saat sekarang ini adalah training di dalam kita mengupayakan diri kita untuk mengekang hawa nafsu. Tidak saja kita menahan lapar, tidak saja kita menahan haus dan dahaga, tapi ada hal-hal yang wajib kita laksanakan, yaitu mengendalikan hawa nafsu. Di antara hawa nafsu yang harus kita kendalikan, ma'asyiral muslimin, adalah menjaga keimanan kita dari hal-hal yang dapat membatalkan amalan ibadah puasa Ramadan. Karena banyak kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan hanya sebatas pada tidak makan dan tidak minum saja.
namun tazkiyatun nufusnya, ankara murkanya tetap hidup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menyatakan, kam min sha'imin laisa lahu minal ju'i wal 'ash. Berapa banyak daripada umatku mereka yang melaksanakan ibadah puasa tetapi mereka tidak mendapatkan nilai apa-apa di hadapan Allah kecuali hanya lapar dan haus saja. Al-Imam Al-Ghazali ma'asyiral muslimin dalam kitab Ihya Ulumuddin, ibadah puasa Ramadan ini adalah upaya usaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Selain daripada itu yang harus kita jaga, ada pula hal-hal yang dapat menghilangkan bahkan membatalkan daripada ibadah puasa kita. Tidak saja pahala yang kita tidak dapat, namun puasa Ramadan pun dinyatakan gugur, tidak mendapatkan nilai apa-apa. Di antaranya ma'asyiral muslimin, agar kita mendapatkan puasa yang sukses, karena ada juga orang yang melaksanakan ibadah puasa yang tidak sukses. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali itu ada tiga tingkatan orang-orang yang berpuasa. Tingkatan yang pertama adalah mereka yang berpuasa dengan menahan diri dari lapar dan haus dan dapat mengendalikan diri. Itu Pak, ini yang paling bagus. Ya, ibadah puasanya dilakukan dengan sebaik-baik mungkin, serta diiringi dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Ramadan ini, ma'asyiral muslimin, ada amalan sunnat yang dilakukan oleh Rasulullah sepanjang masa kehidupan beliau adalah melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail ini, ma'asyiral muslimin, merupakan amalan sunnat yang dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah beliau meninggalkannya. Bahkan para sahabat memperhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, Atallahun nasa fi yaumir Ramadan. Ketahuilah olehmu sekalian wahai manusia, telah datang bulan suci Ramadan, telah datang bulan keagungan Allah, telah datang bulan kemuliaan Allah. Wa atahumullahu syahrul mubarak. Bulan itu mengandung nilai keberkahan dari Allah, bulan kemuliaan, bulan keagungan. Wasyahrun fihi khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan tersebut, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu terjadinya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini ma'asyiral muslimin harus dipahami dengan makna kalimat khairum min alfi syahrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut melakukan hari-hari Ramadan dengan dasar nilai-nilai kesunnahan, dengan dasar nilai-nilai keteladanan. Karena Ramadan ini merupakan satu pendidikan yang Allah berikan kepada kita bersama, maka perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau melakukan qiyamul lail. Pertama, diterangkan di dalam sebuah kitab Asy-Syarifu Alaikumul A'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Pak
bila memasuki Ramadan, beliau mempersiapkan diri, yaitu dengan menikat tali pinggangnya itu kuat-kuat. Ya. Dan beliau itu memperkurang untuk tidur malam. Memperbanyak malam-malamnya itu untuk qiyamul lail. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicatat dalam sirah An-Nubuwah bagaimana keteladanan beliau ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Sampai-sampai malaikatul Jibril alaihi salatu wassalam di dalam sebuah kitab Durratun Nasihin menerangkan, min awwalihi Ramadan fa'atallahu babur rahmah wa akumallahu bil masajid. Rasulullah itu bila memasuki awal daripada bulan Ramadan yang dikenal oleh kita itu sebagai bulan rahmah, Rasulullah adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Orang yang pertama kali duduk di dalam masjid untuk melakukan qiyamul lail dan melakukan i'tikaf. Sampai para sahabat itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menerangkan bagaimana kedudukan Rasulullah ketika beliau melakukan qiyamul lail. Dalam satu riwayat hadis dinyatakan Rasulullah ka'annahul bana min qiyamul lail. Rasulullah itu bila memasuki qiyamul lail, beliau melakukan sholat sunat malamnya, berdirinya begitu lama. Berdirinya begitu lama. Wa aqrabuhu sujud, dan begitu pun dalam sujudnya Rasulullah begitu lama. Sampai dalam satu riwayat malaikatul Jibril alaihi salatu wassalam menunggu bangunnya Rasulullah dari sujud. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sekian banyak ma'asyiral muslimin, ada satu hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai amalan ibadah kita ini hancur dengan satu hal perbuatan yang sangat sepele, namun sangat mengandung nilai yang sangat berharga. Di antaranya Rasulullah menerangkan, atallahul jasadu fil jasadi, jaga diri kamu sekalian dari satu hal perbuatan hasad, perbuatan hasud, perbuatan iri hati kepada orang lain. Dalam sebuah kitab diterangkan Tazkiyatun Nufus, cara penyucian diri daripada sifat-sifat iri hati yang termasuk daripada sifat yang dilarang oleh Rasulullah ketika melakukan ibadah puasa Ramadan. Karena sifat ini akan menggugurkan pahala ibadah puasa Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iyyakum wal hasad." Ketahuilah olehmu sekalian tentang hasad. Fa innal hasada, maka sesungguhnya perbuatan hasad itu, perbuatan dengki itu, perbuatan iri hati itu termasuk perbuatan yang sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal hasadata ta'kulun narul khatab, maka sesungguhnya perbuatan hasad itu seperti api yang membakar kayu bakar. Bisa habis amalan kita ma'asyiral muslimin. Tadarus kita akan hilang. Amalan-amalan sunnah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini akan hilang. Karena ada sedikit perbuatan hasud kita kepada saudara kita. Kita terlalu menyibukkan urusan orang lain. Hasad itu ma'asyiral muslimin, dalam definisi bahasa, kita tidak menerima atas kesuksesan, atas kesenangan orang lain yang telah diberikan oleh Allah. Kita ini repot sendirian. Kita terlalu banyak melakukan ghibah kepada orang lain. Saudara sendiri kita gibahkan. Kita tidak jelas apa yang kita salahkan saudara kita. Sementara orang yang kita gibahkan diam-diam saja, tenang-tenang saja. Ini yang menyebabkan amalan ibadah kita akan terkikis habis ma'asyiral muslimin.
Maka pendidikan Ramadan ini diantaranya adalah membina pribadi kita orang yang kamil, terlepas daripada sifat-sifat yang tercela, untuk memperdalam sifat-sifat yang mulia itu dan menghindari diri kita daripada perbuatan hasad. Perbanyaklah istighfar kepada Allah, perbanyaklah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah terberikan. Tahaddus bin ni'mah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tak usah kita berpikir tentang urusan orang lain, malah harus justru sebaiknya kita harus bersyukur kepada nikmat-nikmat saudara kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja nikmat yang ada pada diri kita dan kepada orang lain kita, mereka mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan bahasa hasad. Di antaranya sekian banyak bahasa hasud itu adalah menghancurkan daripada amalan-amalan ibadah kita. Kita terlalu mementingkan urusan orang lain. Kita terlalu ingin tahu urusan orang lain. Kita terlalu melakukan perbuatan ghibah kepada saudara kita sendiri. Ini sangat berbahaya. Perbuatan itu ringan ma'asyiral muslimin, namun sangat berdampak besar dalam pengaruh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui Ramadan ini ma'asyiral muslimin, kita melakukan tazkiyatun nufus, pembersihan diri kepada Allah, dengan kita memperbanyak istighfar, dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah, dengan lebih banyak kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Allah berikan kepada kita nikmat yang cukup banyak. Bila kita akan menghitungnya tidak akan selesai ma'asyiral muslimin. Semoga amalan Ramadan di hari ke-7 ini ma'asyiral muslimin tetap berlaku dalam keimanan kita. Dan mudah-mudahan Allah pilih kita ini sebagai orang-orang yang akan dimenangkan nanti, yaitu karena kita mendapatkan kesuksesan dalam ibadah Ramadan. Semoga Ramadan akan memberikan perubahan dalam kehidupan kita menuju kepada keimanan dan ketakwaan kepadanya. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.